Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Mana semangatnya? Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Udah sarapan semua? Sudah, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Seri. Seri. Kenapa dia tidak hadir hari ini? Pergi, Oh, pergi. Kemana dia pergi? Oh yaudah, tidak apa-apa, kita maklumi saja ya. Mungkin mamanya lagi sakit, ya kan? Nah, sebelum kita mulai belajar, ketua kelas pimpin doa dulu supaya belajar kita lebih baik dan lebih berkah. Sebelum belajar, mari berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin melatih fokus kalian dulu. Jika Ibu katakan halo, maka katakan hai. Jika Ibu katakan hai, maka katakan halo. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke, jadi Ibu rasa itu cukup untuk mengawali pelajaran kita. Tepuk tangan hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu kecerdasan artifisial. Untuk mengingatnya kembali, Ibu sudah tampilkan di layar, silakan perhatikan baik-baik. Apa itu kecerdasan artifisial? Ayo kita baca sama-sama. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kemampuan berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia. Oke, itu adalah pengertian dari kecerdasan artifisial. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagian elemen penting dari kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita sampai ke contoh berpikir komputasional, kita masuk kepada definisi dari berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Mari kita ulang kembali apa arti berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Itu dia dari pengertian berpikir komputasi
kecerdasan artifisial atau AI. Apa namanya? AI. AI. Bu, kami pakai apa rupanya di handphone? Coba kalau di rumah, kamu pakai kamera, iya kan? Iya kak? Kamera kamu asli nggak itu gambarnya? Pasti pakai apa? AI. Untuk mempercantik wajah, kamu kasih apa itu di si kamera kamu? Filter, efek, iya kan? Nah, filter efek wajah itu termasuk kecerdasan artifisial. Itu kan teknik komputer, iya kan? Yang wajahnya hitam bisa jadi putih, iya kan? Yang wajahnya berjerawat bisa jadi bersih. Yang wajahnya nggak glowing bisa jadi glowing. Bahkan filternya bisa merampingkan badan, iya nggak? Orang yang gemuk bisa jadi sedikit langsing. Itulah namanya kegunaan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, AI itu tidak lepas dari elemen penting berpikir komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional dikenal 4 pilar. 4 pilar dalam memakai berpikir komputasi. Apa-apa sajakah 4 pilar tersebut? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Ayo kita ulang lagi 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraction. Yang keempat, algoritma. Ayo kita ulang yang kuat. Yang kuat. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan Pola. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. Yang keempat, algorithmic thinking atau algoritma. Keempat prinsip ini sangat berhubungan erat. Nah, di situ dapat dikatakan keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan. Karena prinsip-prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional membangun cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan logis dan efektif. Sampai di sini ada yang tidak mengerti tentang berpikir komputasional? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi dikatakan ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Nah, apa-apa aja sih itu pengertiannya? Yang pertama, dekomposisi. Iya kan? Dekomposisi itu apa sih? Iya kan? Nah, coba kamu baca. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Berarti dalam misalnya kamu mau menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial, langkah pertama itu kita pilah-pilah dulu, kita pecah-pecah dulu masalahnya. Kita pecah-pecah. Misalnya gini, kita menyusun satu ruangan. Ruangan ini berantakan, iya kan? Ada barang kecil, ada barang besar. Nah, bagaimana cara kita, strategi kita supaya cepat ini ruangan tersusun rapi? Apa yang duluan kita pilah-pilah? Kan kita pilah-pilah dulu. Apa yang dimulai dari apa? Masalah kecil, iya kan? Dari mulai masalah kecil. Berarti kita bisa pilih dari bagian-bagian barang yang kecil. Kita geser bagian kecil sebelah kanan, iya kan? Bagian besar sebelah kiri. Nah, dari situ nanti kita bisa mudah menyelesaikan atau menyusun ruangan yang lagi berat. Nah, itulah tadi maksudnya dari dekomposisi. Lanjut yang kedua, ada pattern recognition.
atau pengenalan pola. Nah, ini tadi. Apa itu pengenalan pola? Ayo baca sama-sama. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, pola, ya kan? Ibu ada ice breaking. Supaya paham pengenalan polanya, Ibu ada ice breaking, ya kan? Ibu ada ice breaking panjang pendek pendek, panjang pendek pendek. Coba dihafal dulu. Panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek pendek. Bisa? Bisa? Nanti kalau Ibu bilang panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, Ibu berhenti di satu kata, kamu teruskan dua kata lagi. Bisa kan? Kamu teruskan dua kata lagi. Ini kita mengenal pola dulu ya, melalui ice breaking ini, ya. Oke, kita mulai. Oh, tes dulu. Kita tes. Panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek. Oke, bagus. Sudah mulai fokus. Sekali lagi. Panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek. Pendek panjang. Berarti udah bisa ya? Kita mulai. Fokus, fokus, fokus. Panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek. Tepuk tangannya. Panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek. Oke, tepuk tangannya. Sekali lagi. Panjang pendek pendek, panjang pendek pendek, panjang pendek. Oke, bagus. Nah, itu termasuk pengenalan pola. Iya kan? Pengenalan pola kayak mana? Kamu pandai menyusun kata tadi sesuai pola awalnya. Ibu sebutkan pola awalnya panjang pendek pendek, iya kan? Kemudian Ibu sambungkan lagi ada kata yang hilang. Nah, kamu disuruh susun sesuai pola yang di awal. Ternyata apa? Kamu bisa atau tidak? Bisa. Nah, seperti itulah maksud dari pengenalan pola. Paham? Lanjut. Pilar yang ketiga. Abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Ayo baca sama-sama. Abstraksi adalah informasi, ayo yang kuat, dan hanya mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah dengan kata lain yang fokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Menyaring informasi yang penting-penting saja, ya kan? Yang penting-penting saja. Sama seperti kita ucapkan panjang pendek-pendek tadi. Kan hanya 3 kata pentingnya, iya kan? Terus pola-polanya kalau kenali habis panjang tadi apa ya? Oh, pendek. Habis pendek apa ya? Oh, pendek lagi. Nah, itu termasuk informasi yang penting. Informasi yang penting. Lanjut pilar yang keempat. Pilar yang keempat. Algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, ini langkah terakhir. Langkah terakhir. Setelah tadi pertama kau pilah bagian kecil bagian besar, dekomposisi, iya kan? Kemudian yang kedua pola-polanya, iya kan? Pola-polanya kan? Baru yang ketiga yang tidak penting kita singkirkan. Yang keempat, susunlah semuanya sehingga terbentuklah ruangan yang rapi. Susunlah sesuai susunannya di mana dia berdiri. Itulah langkah terakhir dari algorithmic thinking. Ibu ulangi ya, ibu ulangi. Tadi ada berapa pilar berpikir komputasional?
Empat. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Atau pengenalan Pola. Yang ketiga apa? Asesori. Yang keempat apa? Algoritmik thinking. Iya, betul. Ada berapa tadi pilar berpikir komputasional? Ada 4. Nanti di akhir pembelajaran ini kita refleksikan kembali beserta dengan arti-artinya, ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh. Nah, ini dia. Berpikir komputasional menentukan pola gambar. Pola gambar yang seperti apa sih itu, Ibu? Ya, ini masih proses. Berpikir komputasional. Nah, ini dia. Coba. Ini termasuk pengenalan pola ya. Di situ ada beraneka ragam bangun ruang. Iya kan? Bangun ruang ataupun bangun datar. Iya kan? Ya, Bu. Yang di barisan atau deret pertama coba kita pahami. Ada persegi panjang, lingkaran, persegi, segitiga, iya kan? Persegi panjang lagi, lingkaran, dan persegi. Nah, urutan pertamanya coba lihat. Persegi panjang, lingkaran, persegi, segitiga. Kembali lagi ke persegi panjang. Berarti awalnya adalah persegi panjang. Setelah persegi panjang ada lingkaran. Setelah lingkaran ada persegi. Tapi hilang satu lagi. Seharusnya satu lagi ada bangun datar apa di situ? Segitiga. Iya, ada segitiga. Sesuai dari pola urutan yang pertama. Nah, paham? Paham, Bu. Yang barisan kedua, coba lihat. Ada segitiga, lingkaran, persegi, lingkaran. Segitiga, lingkaran, persegi, lingkaran. Masuk ke segitiga lagi, lingkaran lagi. Nah, berarti awal mulanya ada di segitiga. Habisnya ada di lingkaran yang keempat. Masuk lagi dia deret yang kedua, segitiga, lingkaran, kemudian berapa lagi dua di belakangnya? Ada dua lagi belakangnya, ada siapa? Persegi. Setelah persegi siapa lagi? Lingkaran. Iya, betul. Kita ulang ya. Ada segitiga, lingkaran, persegi, lingkaran, segitiga, lingkaran, kemudian persegi, kemudian lingkaran. Paham? Itu termasuk pengenalan polanya. Pengenalan pola dalam bentuk bangun datar. Deret ketiga. Ayo, pahami betul-betul. Lingkaran, persegi, segitiga, persegi. Lingkaran, persegi, segitiga, persegi. Masuk ke lingkaran lagi, masuk ke persegi panjang lagi. Berarti dua lagi ada apa dia? Ada bangun datar apa setelah persegi merah? Yang kuat ada apa? Segitiga. Setelah segitiga ada apa lagi? Persegi panjang. Kita ulang. Yang pertama lingkaran, persegi, segitiga, lanjut. Yang kuat, iya, lanjut. Paham? Tangannya sekali untuk yang pertama ada lagi. Nah, ini contoh lain. Itu ada segi 6, iya kan? Segi 6 trapesium, segi 6 kosong, segi 6 trapesium.
Siapakah yang ada di titik-titik itu? Siapakah yang ada di titik-titik itu? Yang buat siapa? Itu pola dari awal, iya kan? Berarti dia hanya 2 aja. Setelah segi 6 ada trapesium, dia kembali lagi ke segi 6, iya kan? Berarti yang di titik-titik itu adalah si trapesium. Lanjut, deret kedua ada love, bintang, titik-titik, bintang, love, bintang. Siapakah yang di tengah-tengah si bintang? Love. Berarti polanya sama seperti deret yang pertama. Deret yang ketiga ada persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Siapakah setelah persegi? Lingkaran. Terus deret yang keempat segi 4 atau belah ketupat, iya kan? Belah ketupat segitiga, belah ketupat segitiga. Nah, siapakah yang di tengah-tengah si segitiga itu? Belah ketupat. Lanjut deret terakhir segi 6. Segi 6 titik-titik, segi 6, segi 5, segi 6, segi 5. Siapakah yang di tengah-tengah tersebut? Segi 5. Sudah paham? Bagus. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, selain pengenalan pola tadi, berpikir komputasional juga kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Contoh ringannya aja. Bagaimana sih urutan langkah meraup pensil sampai jadi, iya kan? Nah, di situ ada Ibu Aca. Ada pensil yang sedang diraut, ada pensil yang sudah diraut, ada rautannya, ada pensil yang masih utuh, dan ada pensil yang sudah siap dipakai. Untuk menjadikan pensil yang utuh menjadi siap dipakai, apa langkah pertama yang harus kau buat? Apa yang langkah pertama? Kau perlu siapkan apa dulu? Pensil yang mana? Pensil yang utuh. Betul, tepuk tangannya untuk si dapat. Lanjut, langkah yang kedua apa? Siapkan apa? Siapkan lautan. Kemudian langkah yang ketiga apa? Iya, proses meraup pensil. Langkah yang keempat, lepaskan pensil dari rautannya. Yang kelima, pensil siap digunakan. Itu termasuk urutan langkah-langkah berpikir komputasi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Dipilah-pilah dulu, ya kan? Mana yang bagian pertama? Dipilah-pilah dulu. Baru kedua pola, ya kan? Pola mana duluan yang dikerjakan? Baru yang ketiga, membuat informasi-informasi yang tidak penting. Yang keempat, susunlah menjadi langkah yang sistematis. Nah, itulah dia dari contoh berpikir komputasional. Ada yang belum paham berpikir komputasional? Paham? Paham semua? Oke, sekarang Ibu kasih tugas. Tugasnya sama, memahami pengenalan pola, ya. Nah, di situ ada nomor 1, nomor 2 sama, pengenalan pola bangun datar, iya kan? Pengenalan pola bangun datar. Kemudian yang ketiga adalah langkah cara membuat teh, ya kan? Baru yang keempat, cara memasak telur. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya, ya. Satu meja akan Ibu kasih 1. Kerja sama, berdiskusilah dengan teman sebangkumu bagaimana cara menyelesaikan pola-pola yang ada dalam LKPD ini. Bisa? Bisa ya? Oke. Silakan dikerjakan. Dikerjakannya di mana, Bu? Boleh langsung di situ. Nanti kita perwakilan
silakan dari masing-masing meja mempresentasikan ke depan. Oke, silakan dimulai. Dimulai dari yang pertama. Baik, bisa dikerjakan? Silakan dimulai. Ya, silakan isi garis kosong dengan bangun datar yang sebenarnya dia apa. Tidak perlu diwarnai, gambar saja dia. Kalau lingkaran buat lingkaran, kalau segitiga dia buat segitiga. Nah, untuk yang nomor 3, 4 itu bagaimana, Bu? Nomor 3 dan 4 kan gambar, Bu, iya kan? Nah, kasih angka dengan pensilmu di gambar itu. Gambar mana yang pertama? Langkah mana yang pertama? Kasih tanda nomor 1, ya. Cara membuatnya, yang nomor 3. Yang pertama kali yang mana? Nah, kasih nomor 1 di situ. Baru yang kedua yang mana? Kasih nomor 2 di gambar itu. Paham? Ayo, sambil Ibu keliling, Ibu lihat hasil pekerjaannya. Ayo. Ayo, kerjasama ya dengan kawan-kawannya. Ayo. Ingat ya, untuk langkah cara-cara membuat itu termasuk langkah penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Membuat teh. Cara membuat teh itu langkah pertama itu seperti apa sih? Nah, memasak telur. Apa sih langkah pertama? Sama seperti yang tadi contoh Ibu kasih, merawat pensil. Iya kan? Langkah pertama itu apa sih yang dikerjakan? Iya kan? Ayo kerjasama ya, langsung. Ayo, yang sudah siap berkabar. Kasih angka di gambar tersebut. Langkah mana yang pertama? Kasih angka satunya. Gambar 1 itu belum tentu langkah pertama ya. Gambar pertama itu belum tentu langkah pertama. Ayo, cara membuat teh yang pertama yang disediakan itu apa sih? Kan itu dia. Itu dia. Ayo. 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 Silakan. Silakan.
bagus, sudah 3 meja yang siap. Lanjut. Kita tunggu kawan-kawannya. Sambil menunggu kawannya, silakan diperhatikan kembali jawaban yang sudah diisi. Jangan sampai ada satu langkah saja yang keliru. Sudah siap? Bagus. Siapa lagi yang belum siap? Etis dan Kira sudah selesai? Sudah selesai? Oke, bagus. Sudah selesai semuanya. Nah, sekarang waktunya kita melihat hasil dari pemikiran kamu berdiskusi dengan teman-teman. Nah, sebelum tampil ke depan, mari kita SBQ sebentar, ya kan? SBQ-nya nggak usah yang payah-payah. Kita sebutkan, nyanyikan dengan gerakan yang sudah ditentukan 7 kebiasaan anak hebat, ya. Gerakan tanganmu, rilekskan badanmu supaya pikiranmu kembali fokus. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, tepuk tangannya. Oke, siap? Siap? Mari refreshkan dulu lagi pikirannya. Setelah berpikir bergulat dengan pola-pola bangun datar, berpikir tentang cara-cara langkah membuat teh dan membuat telur mata sapi, iya kan? Pernah kan makan telur mata sapi kan? Pernah kan? Pernah kan? Coba dari kelompok mana dulu ya? Dari kelompok mana dulu? Dari kelompok mana dulu? Ayo coba silakan. Silvi. Silakan Silvi dan Lisa. Dari sana aja. Ya, dari sana. Silakan bacakan hasil dari diskusi kalian berdua. Ya, di sana aja. Iya. Oke. Bacakan. Yang pertama. Yang pertama, ayo kita perhatikan ada gambar segitiga. Yang kuat ya, setelah segitiga ayo bacakan Lisa yang kuat. Bulat. Ya, bukan bulat. Lingkaran. Ayo kita ulang dari segitiga. Lingkaran. Dari pertama. Bantu Silvi. Segitiga, Ya. lingkaran, segitiga, lingkaran. Ya, betulkah itu lingkaran-lingkaran? Langkah yang 2 lagi betul? Oke, lanjut yang deret kedua. Deret yang kedua. Silakan bacakan dari pertama Silvi. Trapesium itu. Trapesium terbaik. Trapesium, Ya. enam, Segi. segitiga, Ya. persegi, trapesium, bintang, persegi. Persegi atau segitiga? Segitiga. Ayo, itu apa jawabannya? Seharusnya apa? Apa seharusnya yang terakhir? Yang nomor 2. Trapesium, bintang, segitiga, persegi panjang, trapesium. Nah, 2 lagi itu apa? Trapesium. Setelah trapesium ada apa? Bintang. Kemudian setelah bintang? Segitiga. Itu dia langkahnya. Sudah cukup? Beri tepuk tangannya untuk Siti dan Lisa. Lanjut yang ketiga, cara membuat teh. Silakan Fatin dan Lisa maju untuk membacakan hasil diskusinya. Fatin dan Lisa.
Ayo di sini, Fatih sama Risa. Ya, ayo bacakan. Langkah pertama untuk membuat teh. Yang mana? Fatih, Risa, apa duluan yang kita buat? Menyiapkan gula. Iya, menyiapkan gula. Itu yang gambar nomor berapa ya? Nomor 4. Berarti yang gambar nomor 4 itu adalah yang nomor 1. Yang kedua, apa lagi sih Fatih, Risa? Setelah menyiapkan gula apa lagi? Masukkan gula ke gelas. Ke dalam teh, ke dalam gelas. Yang mana sih itu langkahnya yang gambar nomor berapa? 2. Itu adalah langkah yang kedua. Lanjut, apa lagi tuh Fatih? Masukkan bubuk teh itu ada di nomor berapa sih? 3. Nomor 3. Berarti itu adalah memang langkah yang ketiga. Langkah yang keempat ada apa lagi Fatih, Risa? Silakan bisa dibantu teman-temannya. Masukkan air apa? Air dingin atau air panas? Buat teh pakai air dingin atau air panas? Berarti langkah keempat adalah memasukkan atau menuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima atau langkah terakhirnya apa? Mengaduk teh sampai gulanya larut dan tehnya berwarna menyatu. Betulkah langkah-langkah yang mereka buat? Betul. Adakah yang berbeda dengan yang kalian kerjakan? Tidak. Berarti sama. Berarti yang dikerjakan Fatih dan Risa betul. Oke, tepuk tangannya untuk kalian. Cara memasak telur silakan Vicky dan Dava. Tolong jangan sentuh wayarnya ya, mari. Jangan sentuh ya. Di sini. Hati-hati wayar. Ke sini Dava, biar nampak kamera. Ya. Oke, silakan gambar ditampilkan ke depan kawan-kawannya. Nah, tinggi, buat tinggi, taruh di tengah-tengah. Iya. Tinggi lagi. Iya. Oke. Mereka akan menjelaskan cara memasak telur mata sapi. Apa sih pikir langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memasak telur mata sapi? Siapkan telur itu di gambar nomor berapa sih? 1. Yakin nomor 1? Oh iya nomor 1. Berarti tentunya di nomor 1. Lanjut langkah yang kedua apa sih? Siapkan kompor atau teflonnya, iya kan? Siapkan kompor dan teflon itu ada di gambar nomor berapa sih? Nomor 6. Berarti nomor 6 itu menjadi langkah nomor 2. Lanjut setelah menyiapkan teflon apa lagi sih yang kita siapkan? Menghidupkan api kompor. Itu langkah keberapa sih? Langkah keempat menjadi langkah ketiga. Lanjut langkah selanjutnya. Masukkan minyak ke dalam teflon. Itu langkah keempat. Lanjut. Kita pecahkan telurnya. Masukkan ke dalam teflon. Langkah selanjutnya. Angkat telur yang sudah siap. Habis. Ada langkah yang berbeda dengan mereka? Ada. Siapa yang berbeda? Ayo kita lihat punya orang si Silvi. Punya si Bilkis juga beda. Dalam punya si Silvi langkah pertama. Oh udah salah. Siapkanlah telur lebih dahulu, iya kan? Kalau nggak ada telurnya apa yang mau dimasak, iya kan? Masak langsung kita hidupkan kompor. Masak minyak. Kita siapkan teflon. Hidupkan kompor. Masukkan minyak. Baru kita cari telurnya. Nggak ada pula lah telurnya di rumah. Ayo, iya nggak? Nggak ada pula telurnya. Jadi nggak kalian masak? Tidak jadi. Makanya siapkan dulu bahannya, iya kan? Udah siap kompor, minyak sudah panas. Mau cari dia telur, nggak ada telurnya. Pergi lagi dia ke kedai sana ke warung sebelah beli telur. Gagal lah dia masak telur, iya kan? Maka langkah kedua adalah betul punya orang Vicky dan Dava. Siapkan dulu. Ada yang sama dengan langkah Vicky dan Dava? Ada? Oke. Betul ya? Punya mereka betul ya? Tepuk tangan untuk Vicky dan Dava. Terima kasih. Nah, itulah tadi seputaran tentang cara menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasi.
yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Betul atau tidak? Iya, betul. Berpikir komputasional adalah cara berpikir menyelesaikan masalah dengan teknik ilmu komputer. Nah, dalam berpikir komputasional dikenal 4 pilar, iya kan? 4 pilar. Apa aja sih 4 pilar ini? Ayo Silvi yang buat bacana mohon berdiri dan apa? Gak apa-apa, itu yang apa? Yang pertama, Dekomposisi. dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, Apresiasi. abstraksi. Yang keempat, Algoritma. Iya, algoritma. Ada berapa pilar berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, Pengenalan pola. yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya untuk memahami dan memantapkan pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu kasih tugas di rumah, buka halaman 20. Itu masih tentang pengenalan pola juga. Nanti buka halaman 20, itu masih tentang pengenalan pola seperti ini juga ya. Dikerjakan masing-masing di buku tugasnya di rumah. Nah, untuk ke pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang berpikir komputasional, tapi kita akan membahas jenis-jenis aplikasi yang terunsur dengan kecerdasan artifisial yang sering kau gunakan di dalam rumah. Itu berhubungan dengan handphone atau gadgetmu atau handphone pintarmu, iya kan? Ada itu aplikasi yang tadi pertama kita singgung, iya kan? Masalah filter wajah, iya kan? Filter itu termasuk kecerdasan artifisi. Nah, bukan hanya filter wajah aja, banyak aplikasi yang pernah kau gunakan selain filter wajah. Nah, apa aja itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya tentang berpikir komputasional yang sudah kita pelajari? Tidak. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap di pertemuan selanjutnya kita bisa berkumpul semuanya lagi dan sisi Sally yang hari ini hadir bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran kembali. Demikian semuanya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sebelum pulang, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan pimpin ketua kelas. Sebelum masuk doa, doa dimulai.